Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Oviva Agustina dengan NPM 066. Sebelumnya pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Rasidi Magister Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi supervisi pada pendidikan inklusif. Supervisi pendidikan dalam bingkai inklusif dari pengawasan menuju pendampingan. Yang pertama, ada esensi supervisi dalam pendidikan inklusif. Supervisi dalam dunia pendidikan itu sudah bergeser dari pola yang lama yang bersifat inspeksi administratif menuju pendampingan yang kolaboratif untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Nah, fokus utamanya adalah untuk memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan siswa dengan kebutuhan yang beragam, mendapat akses partisipasi, dan dukungan belajar yang adil. Supervisi inklusif ini berlandaskan prinsip equity, akses, partisipan, dan achievement sebagai pondasi filosofinya. Nah, untuk payung hukumnya sendiri itu ada seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 yang memperkuat pelaksanaannya. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, memenuhi hak belajar siswa, dan membangun ekosistem sekolah yang ramah dan non-diskriminatif. Kemudian, selanjutnya ada kompetensi supervisor pendidikan inklusif lebih dari sekedar penilai. Nah, jadi di sini supervisor inklusif itu harus memiliki kompetensi pedagogik inklusif. Jadi bukan hanya soal kecerdasan saja, tetapi juga tentang inklusivitas, termasuk pemahaman kebutuhan berbagai jenis disabilitas, serta penguasaan prinsip differentiative instruction UDL dan modifikasi kurikulum. Nah, di sini juga dituntut memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat untuk membangun kepercayaan, memberikan umpan balik konstruktif, dan memfasilitasi refleksi guru. Selain itu, supervisor di sini juga harus menguasai teknik terhadap berbagai keberagaman serta mampu menganalisis kebutuhan secara akurat. Pendekatan problem solving juga dilakukan secara kolaboratif, bukan instruksif. Semua kompetensi ini menjadi fondasi lahirnya praktik supervisi yang benar-benar inklusif. Nah, kemudian ada model dan teknik supervisi yang efektif, kolaborasi sebagai nafas. Nah, maksudnya di sini adalah model supervisi yang paling sesuai untuk pendidikan inklusif itu adalah supervisi klinis berbasis kolaboratif yang meliputi tiga tahap. Yang pertama ada prekonferensi untuk menyepakati fokus dan memastikan akomodasi siswa, observasi kelas yang menekankan pengamatan objektif terhadap praktik diferensiasi dan partisipasi siswa ABK tersebut. Serta kemudian ada post-konferensi untuk refleksi bersama dan perumusan tindak lanjut. Pendekatan kolaboratif lain seperti supervisi sejawat, supervisi kelompok, misalnya lesson study interaktif, misalnya lesson study inklusif dan konsultasi individual juga juga turut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Tekniknya mencakup observasi partisipasif, wawancara reflektif, dan portofolio supervisi untuk mendokumentasikan perkembangan guru dan hasil belajar siswa secara autentik. Kemudian, area fokus observasi melihat melalui kacamata inklusif. Nah, jadi dalam supervisi inklusif ini, fokus observasi mencakup perencanaan pembelajaran yang memastikan adanya analisis kebutuhan siswa, diferensiasi konten, proses, dan produk, serta asesmen yang memberi berbagai cara bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka. Pada pelaksanaan pembelajaran, supervisi melihat iklim kelas, interaksi guru dan siswa, penggunaan strategi multimodal, manajemen kelas, serta
keberfungsian media bagi semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus. Asesmen dievaluasi dari variasi teknik dan akomodasinya seperti waktu tambahan atau bantuan skrip serta bagaimana guru memanfaatkan hasil asesmen itu untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, supervisi juga memperhatikan kualitas kolaborasi guru dengan GPK, orang tua, dan tenaga pendukung lainnya. Nah, kemudian di sini ada seni memberikan umpan balik yang membangun. Apa itu seni memberikan umpan balik yang membangun? Jadi, umpan balik dalam supervisi inklusif harus bersifat spesifik, deskriptif, dan berfokus pada praktik, sehingga membantu guru berkembang tanpa merasa dihakimi. Penyampaiannya perlu tepat waktu, seimbang antara apresiasi dan saran perbaikan, serta selalu memisahkan kritik terhadap tindakan dari pribadi guru itu sendiri. Supervisor menekankan kolaborasi dengan mengajak guru menganalisis masalah dan mencari solusi bersama. Dengan pendekatan ini, umpan balik menjadi dorongan yang memberdayakan, bukan tekanan. Demikian. Kemudian, ada tantangan di lapangan dan strategi mengatasinya. Supervisi inklusif menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keberagaman kebutuhan siswa, keterbatasan sarana, variasi kompetensi guru dalam menangani ABK, hingga mindset inklusif yang belum merata. Untuk mengatasinya, sekolah dapat membangun komunitas belajar profesional atau PLC yang mendorong berbagai praktik baik, sehingga menerapkan supervisi berbasis aset-based thinking yang berfokus pada ketentuan guru. Supervisor juga berperan sebagai advokat dengan membantu akses pelatihan, alat bantu, dan kolaborasi dengan tenaga ahli. Selain itu, dokumentasi dan pembelajaran praktik juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi guru-guru lainnya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu menyiapkan calon guru, studi kasus dan simulasi. Nah, sebagai mahasiswa PGSD dapat hal yang dapat membantu kita untuk memperkuat pemahaman tentang supervisi inklusif menjadi berbagai praktik simulatif, seperti menganalisis video pembelajaran inklusif dan berlatih memberikan umpan balik, kemudian merancang instrumen observasi yang sensitif terhadap keberagaman, serta melakukan role, role play konferensi pasca observasi. Untuk apa ini? Untuk melatih komunikasi empatik. Nah, mahasiswa PGSD ini juga bisa menyusun RPP terdiferensiasi berdasarkan profil kelas yang beragam sebagai latihan aplikatif untuk kedepannya. Nah, pendekatan ini membantu mahasiswa menguasai keterampilan supervisi yang tidak dapat dipahami hanya melalui teori. Kemudian di sini ada etika dan komitmen berkelanjutan. Supervisi pendidikan harus berlandaskan dengan etika yang kuat seperti kerahasiaan, respect, tidak menghakimi, dan selalu berpihak kepada kepentingan terbaik siswa. Hasil supervisi tidak perlu ditindaklanjuti melalui rencana konkret seperti pembelajaran lanjutan, pelatihan, atau diskusi berkala. Supervisi inklusif adalah proses berkelanjutan yang terus mendorong refleksi dan perbaikan secara bersama. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang belajar yang menerima setiap anak dan memungkinkan mereka tumbuh sesuai potensinya. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.